Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ahkamut tajwid atau hukum-hukum seputar ilmu tajwid. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapatkan namun dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti pelajaran. Jadi ilmu tajwid secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang makhraj. Yang pertama adalah makhraj. Kemudian yang kedua adalah tentang sifat atau kalau di bahasa Arab kan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Kemudian yang akan kita pelajari juga adalah tentang ahkam, ya. Nah, dari 3 pembahasan ini, apabila kita bisa menguasainya, insyaallah bacaan kita akan bagus, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Insyaallah kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, ya, yaitu makhraj. Ini yang pertama, makhraj. Nah, makhraj ini dari bahasa Arab yang artinya jalan keluar, ya. Kalau dalam pembahasan tajwid berarti jalan atau tempat keluarnya huruf, makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Kalau kita berbicara huruf dalam pembahasan ilmu tajwid, tidak lain adalah huruf hijaiyah, ya, dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, itu yang dimaksud huruf dalam pembahasan tajwid. Jadi makhraj adalah tempat keluarnya huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Semua memiliki tempat keluar yang ditentukan agar kita bisa membedakan, ya, antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Itu dilihat dari makhrajnya. Dan juga agar pengucapan kita tepat ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang makhraj, atau dalam istilah lain, ya, di bahasa Arab kan makharijul huruf. Makharijul huruf, gini, ya. Makharijul huruf yang artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf ini ada 5, ya. Tempat keluarnya huruf secara umum ada 5. Yang pertama yang diistilahkan dengan al-halq. Al-halq. Kemudian yang kedua al-lisan. Lisan, ya. Yang ketiga al-jauf. Yang keempat
Al-khayshum, khayshum. Yang terakhir asyafatan, syafatan. Taib. Kita jelaskan satu-satu ya. Ini masih secara umum, kita belum rinci ya. 6. Asyafatan. Nah, ini ya. Al-halq, kalau kita artikan, halq artinya tenggorokan ya. Tenggorokan. Nah, ini al-halq. Jadi tempat keluar untuk huruf-huruf hijaiyah yang digunakan di dalam bahasa Arab itu yang pertama al-halq. Halq, tenggorokan. Nah, dari tenggorokan itu akan keluar beberapa huruf dan nanti akan kita sebutkan satu-satu. Kemudian al-lisan. Lisan ini artinya lidah ya. Nah, al-lisan atau lidah ini adalah makhraj yang banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Dari al-lisan ini ada 10 bagian lebih, mulai dari ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah ya, semuanya mengeluarkan huruf-huruf tertentu yang apabila kita mempelajari dan mempraktekannya dengan benar, insya Allah bacaan kita dan tajwid kita akan baik. Nah, ya. Kemudian yang ketiga al-jauf. Al-jauf atau kita artikan rongga mulut. Rongga mulut. Maksudnya rongga mulut itu ya dari masuk mulut ketika terbuka, dari masuknya mulut sampai daerah tenggorokan, rongga mulut. Dan nanti ada huruf-huruf tertentu yang keluar dari al-jauf ini. Dan ini hurufnya mudah saja ya. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum ini yaitu dari rongga hidung ya. Al-khayshum, rongga hidung. Nah, dari rongga hidung ini ada beberapa huruf juga yang keluar, atau beberapa jenis huruf yang keluar dari rongga hidung, yang apabila kita cermati ternyata al-khayshum ini sangat penting bagi seorang qari, seorang yang ingin membaca Quran dengan bacaan yang merdu. Itu ketika dia tidak memperhatikan makhraj yang keluar dari sini ya, biasanya kurang indah bacaannya. Nanti kita sebutkan satu-satu. Dan yang terakhir adalah asyafatan. Syafatan yakni dua bibir. Dua bibir. Jadi bibir atas dan bibir bawah. Dua bibir. Ini kadang ada bibir atas dan bawah bertemu ya, atau dia bertemu dengan gigi seri dan seterusnya, nanti akan kita sebutkan rinciannya. Barakallahu fikum. Taib. Jadi dari 5 makhraj ini ya, ini apabila kita benar-benar yang pertama menghafal, kemudian kita juga menerapkan dan mempraktekkan satu-satu dari makhraj tempat keluarnya huruf tersebut, barulah kita akan bisa masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu membahas sifat, ya, sifat-sifat huruf, bagaimana sifat, yaitu cara mengucapkan huruf, apalagi masuk dalam bab yang ketiga yaitu ahkam. Ahkam huruf ini lebih dalam lagi dia pembahasannya. Nah, jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama dari makhraj ya, atau jenis makhraj yang pertama. Kita makhraj yang pertama tadi setelah kita sebutkan adalah al-halq. Al-halq.
atau tenggorokan. Gitu ya. Dari tenggorokan ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yang dinamakan dengan aqsal halq. Aqsal halq atau yang disebut diartikan dengan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu tenggorokan yang paling dalam, tenggorokan yang paling bawah ya. Keluar dari pangkal tenggorokan ini ada huruf hamzah ya. Yang pertama huruf hamzah. Nah, ini hurufnya. Biasa kita sebut huruf A gitu ya, hamzah. Kemudian yang kedua adalah huruf H. 2 huruf ini. Keluarnya dari aqsal halq, yaitu tenggorokan yang paling dalam. Jadi kalau kita mengucapkan H, nah H itu keluar dari tenggorokan yang paling dalam. H gitu ya. Nah, begitu juga A. A juga dari tenggorokan yang paling dalam. A. Gitu ya. A, coba diulang sama-sama. H. Ya, H. Yang perlu diperhatikan jangan terlalu dalam sampai bukan di tenggorokan lagi, bagian dada. Itu salah ya. Kalau sampai berlebihan. Dina itu berlebihan. Cukup H, dia tempatnya di tenggorokan, tidak sampai di dada pengucapannya. Begitu juga dengan A. A itu di tenggorokan yang paling bawah. A ya. Coba ulangi. A. Lagi. A. Ya, begitulah kurang lebih. Ini untuk tenggorokan yang pertama. Jenis aqsal halq ya. Dia adalah tenggorokan yang paling bawah. Kemudian naik sedikit ya, dari tenggorokan yang paling bawah itu wasatul halqi. Halq. Tengah tenggorokan. Nah, tengah tenggorokan ini ya, artinya di pertengahan. Antum bisa rasakan sendiri. Kalau antum pegang tenggorokan antum, yang paling bawah itu dekat jakun itu, bawahnya lagi, di bawahnya jakun. Ya, itu di situ keluarnya 2 huruf tadi, H dengan A. Kalau naik sedikit di tengah, nah ini yang keluar adalah huruf apa? Huruf ain dan huruf H. Ain dan H. Ya. A, H. Nah, coba ulangi. A. Lagi. A ya. A. Nah, untuk pengucapan ain ya, itu hampir kita ingin mengucapkan huruf eng ya, seperti mengucapkan eng, nge gitu. Nah, jangan seperti mengucapkan huruf hamzah di atas tadi. A gitu aja. Nah, ini kesalahan fatal. Ya, tapi harus ada perbedaan. Justru lebih mending ketika pengucapannya agak sedikit ngah gitu. Itu lebih mending. Tapi berusaha dulu kita bagaimana pengucapan yang tepat. Dia ada tekanan. Ba ya. Jangan juga terlalu berlebihan sampai ya, ini berlebihan. Cukup sederhana saja. Ya. Ba. Coba ulangi. Nah, ini butuh tenaga memang. Jadi membaca Quran juga memang harus semangat. Jangan
setengah hati membacanya. Ya, berusaha untuk mengamalkan tajwid, berusaha untuk mengamalkan ilmu bacaan yang sudah kita mengerti, termasuk makhrajnya. Juga di sini huruf H, ya. H itu tempatnya sama dengan ain, yaitu di tengah tenggorokan. H, H, nah, H. Nah, dia lebih bersih dari H. Kalau H di bawah, ya. H, kalau ini sedikit mendesah. H, gitu ya. H, he, hu. Seperti seorang ingin mengeluarkan uap biasanya untuk membasahi, ya, membasahi kacamata, ya kan? H gitu, H. Beda kalau H, nah itu kurang. Tapi kalau H, nah ini biasanya. Coba perhatikan, H. Beda ya dengan H. Nah, ini yang kurang diperhatikan, sehingga ketika membaca Quran tidak terlihat tajwidnya dengan baik, ya, tidak terlihat makhrajnya, perbedaan antara huruf-huruf satu dengan huruf yang lain. H, ya. Nah, ini wasatul halq, berada di tengah tenggorokan, tengah. A, ha. Nah, demikian. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, dari al-halq, dari tenggorokan ini, yaitu bagian adnal halq, ya, atas, atau tenggorokan atas tenggorokan, boleh juga lah. Nah, tenggorokan bagian atas yang keluar dari makhraj ini ada dua, yaitu yang pertama huruf kha, kemudian yang kedua huruf ghain, ya, huruf ghain, kha, gha, ini mirip, ya. Jadi mirip, kha, gha ini makhrajnya satu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita mengucapkan gha, kha, gha itu sama, jangan antum bedakan. Nanti mengucapkan kha, antum bedakan. Kha, go, nah beda. Kalau go, sekedar bilang go, seperti huruf G, ini bukan di tenggorokan bagian atas tempatnya, tapi tepatnya dia di dekat hidung. Go, ya, go. Nah, ini keliru. Nah, tapi kha. Coba antum mengucapkan kha, sama-sama. Kha, ya, khi, khu. Nah, itu di daerah tenggorokan bagian atas. Gha, ini sama saja. Ketika antum mengucapkan gha, anggaplah antum ingin mengucapkan kha dulu. Kha, tapi larinya ke gha. Gha, jadinya gha. Gha, ghi, ghu. Ulangi. Gha, ghi, ghu. Barakallahu fiik, ya. Coba dipraktekkan di rumah, antum bisa pakai atau menggunakan cermin, praktekkan dan dengarkan suaranya dengan baik. Dari makhraj yang pertama, ya, al-halq, bagian pangkal, bagian tengah dan atas tenggorokan. Dan dihafal huruf-hurufnya. Jadi al-halq atau tenggorokan ini dia memiliki 6 huruf, ya kan? Memiliki 6 huruf yang sudah dirinci di bawah, mulai dari aqsal halq, wasatul halq, dan adnal halq. Dari huruf-huruf ini, ya, antum tahu makhrajnya, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada jenis makhraj yang kedua, yaitu kita masuk al-lisan, ya, lisan, yaitu lidah. Nah, barakallahu fiik, ya, insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk al-lisan. Demikian yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, dan menambah tentunya ilmu kita dalam
ilmu Quran. Ini salah satu dari cabang ilmu Quran. Nah, tentunya sedikit yang bisa kita berbagi lebih baik daripada kita tidak berbagi sama sekali. Tentunya dalam ilmu agama ini lebih utama. Ya, kita berusaha untuk bisa mendapatkan keutamaan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.